Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bergabung di mata kuliah pengetahuan bahan pangan. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan membahas dan mempelajari tentang karakteristik buah dan sayur. Sebelum kita mempelajari karakteristik buah dan sayur, maka eh, apa sih yang Anda ketahui tentang buah dan sayur? Saya rasa untuk semua orang, semua mahasiswa sudah tahu dan sudah sering mengkonsumsi buah dan sayur. Tapi mungkin dari beberapa orang itu masih sulit untuk mendefinisikan apa sih buah dan sayur itu, gitu ya. Nah, nanti untuk materi yang akan kita sampaikan, yang pertama adalah pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan pokok bahasan buah dan sayur, dan yang terakhir adalah proses fisiologi dan biokimia. Oke, yang pertama adalah definisi dari buah dan sayur. Buah dan sayur merupakan tanaman hortikultura selain tanaman hias dan obat-obatan yang tinggi akan kandungan air dan rendah akan kandungan protein dan lemak. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa buah dan sayur itu berasal dari tanaman dan tergolong dalam tanaman hortikultura yang kandungan airnya tinggi dan rendah kandungan protein dan lemak, seperti itu. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui bahwa buah dan sayur itu beragam, baik itu warna, bentuk, ukuran, dan yang lain. Nah, di sini terkait warna, beragam warna pada buah dan sayur seperti warna hijau, kuning, ungu, merah, dan yang lain itu dapat menjaga kita tetap sehat dan memberikan variasi rasa maupun tekstur pada diet kita. Jadi memang dari beragamnya warna tadi itu kita akan bisa mengetahui kandungan apa sih yang ada pada buah dan sayur tersebut, dan dengan beragamnya tadi juga bisa menjadi variasi untuk konsumsi kita setiap hari. Kemudian di sini ada Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan setiap individu untuk mengkonsumsi buah dan sayur setidaknya 400 mg per hari untuk memenuhi kebutuhan gizi dan memberikan manfaat bagi kesehatan. Kemudian ada juga data pada tahun 2017 di mana sekitar 3,9 juta kematian di seluruh dunia itu disebabkan oleh kurangnya konsumsi buah dan sayur. Jadi bisa dibayangkan juga ternyata jumlah atau kasus kematian yang disebabkan oleh kurangnya konsumsi buah dan sayur itu juga cukup tinggi. Nah, kematian tersebut diakibatkan yang pertama ada 14% adalah kanker, 11% penyakit jantung, dan 9% adalah penyakit stroke. Kita lanjut ke pembahasan buah. Definisi buah yaitu bagian dari tanaman hasil perkawinan putik dan benang sari. Dan pada umumnya, bagian ini merupakan tempat adanya biji. Kemudian, dalam kehidupan sehari-hari, buah sering diartikan sebagai pencuci mulut atau dessert seperti mangga, pisang, pepaya, dan masih banyak beragam buah-buah lain yang digunakan sebagai dessert. Nah, di sini dapat dilihat beberapa bagian yang menyusun buah. Kalau kita lihat di diagram, di situ buah dibagi menjadi 3, yaitu ada sistem jaringan kulit, sistem dasar, dan sistem berkas pengangkut. Berdasarkan morfologinya, itu dibagi menjadi exocarp,
mesokarp, dan endokarp. Dan untuk detailnya, kalian bisa lihat di gambar yang ada di bawah tersebut. Nah, sekarang kita membahas tentang buah atau klasifikasi dari buah. Yang pertama, berdasarkan sifat alami dari dindingnya. Ada yang klasifikasinya itu berry dan hesperidium. Untuk buah berry, itu lapisan luarnya tipis dan lapisan tengahnya maupun dalamnya itu menyatu. Sedangkan untuk klasifikasi buah hesperidium, dia memiliki lapisan luar tebal dan mengandung zat warna. Lapisan tengah banyak mengandung ruang antar sel, dan lapisan bagian dalam terdiri dari jaringan dan kantong-kantong jus. Contohnya seperti lemon, jeruk, dan lain-lain. Kalau berry bisa anggur, bisa yang lain. Kemudian untuk klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan bentuknya juga. Maksud saya bentuk alami dari dindingnya. Yang ketiga adalah drupe. Contohnya adalah buah mangga. Di situ dia memiliki karakteristik di lapisan luar terlihat jelas setelah buah mencapai kematangan. Yang kedua, lapisan tengah adalah daging buah. Dan yang terakhir, lapisan dalam merupakan pelindung yang keras bagi biji. Yang keempat adalah foam, yaitu bagian luarnya tipis, lapisan tengahnya merupakan daging, dan lapisan dalam seperti kertas yang berfungsi untuk melindungi biji. Contohnya adalah buah apel. Dan yang terakhir adalah bentuk pepo, yang di mana lapisan luarnya tebal, di bagian tengah dan dalamnya menyatu membentuk daging buah. Contohnya adalah buah melon. Nah, di sini ada klasifikasi berdasarkan tingkat keseringan buah itu berbuah. Yang kedua adalah iklim tempat tumbuhnya dan pola respirasinya. Untuk tingkat keseringan berbuah, itu dibagi menjadi dua, yaitu buah musiman dan buah tidak musiman. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat beberapa kelompok buah yang dapat berbuah sepanjang tahun, namun ada beberapa buah juga yang pada waktu tertentu itu akan berbuah sedikit atau melimpah. Dan untuk buah musiman, contohnya ada mangga, rambutan, duku, durian, dan lain-lain. Sedangkan buah tidak musiman yang bisa kita jumpai di sepanjang tahun dan bisa tumbuh sepanjang tahun adalah seperti buah nanas, pisang, pepaya, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu tentang iklim tempat tumbuh. Berdasarkan iklimnya, buah dibagi menjadi dua, yaitu buah iklim tropis dan iklim subtropis. Untuk iklim tropis, suhu berada di sekitar 25 derajat Celcius atau lebih, sedangkan untuk iklim subtropis, suhu udara maksimal yaitu di 22 derajat Celcius. Contoh dari buah iklim tropis seperti nanas, pisang, pepaya, dan lain-lain. Sedangkan untuk buah iklim subtropis, itu contohnya seperti anggur, apel, jeruk, pir, abe, ceri, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pola respirasi, berdasarkan pola respirasinya, buah dibagi menjadi dua, yaitu buah klimaterik dan buah non-klimaterik. Buah klimaterik itu akan mengalami laju respirasi ke tingkat paling tinggi sebelum pemasakan, sehingga buah cepat mengalami kerusakan atau pembusukan. Dan untuk buah klimaterik, contohnya adalah pepaya, mangga, pisang, alpukat, tomat, apel, dan pir. Untuk buah non-klimaterik, itu adalah semangka, jeruk, nanas, anggur, ape, dan lain-lain. Di sini ada tabel kandungan kimia dari beberapa buah. Dapat dilihat bahwa dari beberapa buah yang
tampilkan kandungan yang tertinggi dalam buah tersebut adalah kandungan air dengan total kurang lebih sekitar 65 hingga 89,9%. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak kandungan air yang terdapat pada buah tersebut. Sedangkan kandungan protein dan lemak itu cukup rendah. Dan untuk kandungan karbohidrat sedikit lebih banyak, namun masih dalam rentangan yang tidak terlalu tinggi. Nah, di sini ada kandungan mineral dan vitamin dari beberapa buah. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, kalsium, dan besi. Kemudian ada kandungan mikronutrien pada buah. Contohnya adalah karoten, vitamin C, asam askorbat, vitamin E, dan lain-lain. Kemudian kandungan antioksidan pada buah dan sayur. Beberapa antioksidan yang terdapat pada buah dan sayur itu bisa berupa asam askorbat, karoten, vitamin E, senyawa fenol, dan yang lain. Nah, seperti yang disampaikan tadi, bahwa bervariasinya warna pada buah itu dapat menunjukkan kandungan yang ada pada buah tersebut. Contohnya dia berwarna purple atau blue, kemudian berwarna merah. Dengan masing-masing kandungan tersebut mempunyai efek kesehatan masing-masing bagi tubuh manusia. Lanjut ke topik bahasan sayur. Sayur merupakan tanaman hortikultura yang pada umumnya mempunyai umur tanam relatif pendek dibanding buah-buahan, yaitu kurang dari 1 tahun, dan pada umumnya bukan merupakan tanaman musiman. Jadi, sayur itu juga merupakan tanaman, tapi dia memiliki umur simpan, bukan umur simpan, umur tanam yang relatif pendek dibanding dengan buah-buahan. Berbagai jenis sayuran yang kita jumpai mempunyai rasa, aroma, dan tekstur maupun kekerasan yang berbeda, sehingga dapat menambah variasi pada makanan khususnya dari segi zat gizinya. Kemudian untuk anatomi sayur, sama seperti buah tadi, dibagi menjadi 3, yaitu ada sistem jaringan kulit, sistem dasar, dan sistem berkas pengangkut. Untuk klasifikasi sayuran di sini dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang berdasarkan asal tanaman, ekologi tempat tumbuh, bagian yang dapat dimakan, siklus hidup, manfaat sebagai bumbu, kemudian berdasarkan iklim dan berdasarkan cara panennya. Nah, di sini untuk asal tanaman bisa dibedakan dari yang asli Indonesia atau dari luar. Kemudian untuk ekologi tempat tumbuh, dia tumbuh di dataran rendah, medium, atau tinggi. Untuk botani, berdasarkan tipe bunga, morfologi, dan kecocokan seksual tanaman. Bagian yang dapat dimakan itu dibagi menjadi sayuran buah, bunga, polong, daun, batang, umbi-umbian, dan jamur. Berdasarkan siklus hidupnya, ada sayuran semusim dan ada yang tahunan. Kemudian untuk manfaat sebagai bumbu, yaitu sayur-sayuran yang memang digunakan atau dimanfaatkan sebagai bumbu dalam pembuatan masakan. Yang selanjutnya yaitu iklim, dibagi menjadi 2, ada iklim dingin dan panas. Dan cara panennya ada tumbuhan atau sayuran yang dapat dipanen berulang kali, ada yang dipanen sekaligus. Nah, di sini berdasarkan asal tanamannya, entah itu dari Indonesia atau dari luar, bisa dilihat bahwa beberapa sayuran khas Indonesia atau yang berasal dari Indonesia adalah bunga turi, kucai, tauka, kelor, dan lain-lain. Dan untuk yang dari luar, contohnya seperti asparagus, sawi hijau, buncis, itu berasal dari Cina. Dan untuk yang lain bisa dilihat di tabel.
Selanjutnya, berdasarkan ekologi tempat tumbuhnya, dia tumbuh di dataran rendah, tinggi, atau di dataran medium. Untuk dataran tinggi, dataran yang luas dan letaknya memiliki ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Sedangkan untuk dataran medium itu adalah dataran yang berkisar di antara 350 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Dan untuk dataran rendah itu dataran yang relatif datar dan letaknya memiliki ketinggian kurang dari 350 mdpl. Nah, di sini ada klasifikasi beberapa sayuran yang tergolong dataran tinggi, sayuran dataran medium, dan dataran rendah. Kemudian untuk sayuran yang dapat dimakan, yang pertama adalah sayuran bunga, yaitu bagian bunganya yang dapat dimakan. Contohnya adalah bunga kol, brokoli, bunga turi, jantung pisang, dan bunga pepaya. Nah, untuk selanjutnya adalah sayuran buah, yaitu bagian buahnya yang kita biasa gunakan untuk konsumsi. Contohnya adalah terong, mentimun, tomat, dan labu siam. Kemudian bagian polong atau golongan polong-polongan, contohnya seperti buncis, kapri, kacang panjang, dan kacang merah. Nah, untuk sayuran daun ini biasanya memang banyak sayuran yang bagian yang dapat dimakan adalah dalam bentuk daun. Contohnya bayam, kubis, sawi hijau, sawi putih, kangkung, selada, dan banyak yang lain. Kemudian untuk bagian batang, biasa yang digunakan atau dikonsumsi adalah contohnya asparagus, rebung bambu, atau kailan. Selanjutnya untuk bagian umbi yang biasa digunakan atau dikonsumsi, contohnya seperti beet, kemudian lobak, wortel, dan kentang. Kemudian untuk umbi lapis, di sini ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Dan untuk sayuran jamur, itu contohnya seperti jamur kancing, jamur kuping, dan jamur tiram. Itu adalah beberapa sayuran yang dikategorikan berdasarkan bagian yang dapat dimakan. Seperti itu. Ke klasifikasi selanjutnya, yang ketiga itu adalah berdasarkan siklus hidupnya. Ada yang sayuran tahunan dan sayuran semusim. Sayuran tahunan merupakan sayuran yang berumur lebih dari 1 tahun dan berbentuk pohon. Contohnya adalah melinjo, petai, jengkol, dan kalian. Nah, untuk sayuran yang semusim, dia berumur kurang dari 1 tahun dan dibagi menjadi 2, yaitu sayuran yang dipanen sekali dan sayuran yang dapat dipanen lebih dari 1 kali. Yang dapat dipanen sekali yaitu contohnya bawang merah, bawang putih, bawang daun, kubis, dan lain-lain. Dan yang bisa dipanen lebih dari 1 kali adalah cabai, kemudian tomat, terong, mentimun, buncis, dan lain-lain. Nah, kemudian sebagai bumbu, sayuran juga ada beragam. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, seledri, bawang daun. Jadi, sayuran-sayuran tadi itu tidak hanya bisa dimanfaatkan atau dikonsumsi bagian buah, sayur, bukan buah, daun, batang, dan lain-lain, tapi dia juga bisa digunakan sebagai bahan pelengkap dalam atau bahan tambahan dalam pembuatan suatu masakan atau suatu produk. Kemudian berdasarkan iklimnya ada iklim dingin dan iklim panas. Untuk iklim dingin dia menghendaki suhu rata-rata 10 hingga 18 derajat Celcius. Kemudian untuk iklim panas dia menghendaki suhu rata-rata 18 sampai 30 derajat Celcius.
Untuk iklim dingin, contohnya adalah kubis, lada, kentang, dan wortel. Sedangkan sayuran iklim panas, contohnya adalah tomat dan kacang-kacangan. Dilanjutkan untuk cara panen. Jadi berdasarkan cara panennya, sayuran itu bisa dipanen sekaligus atau dapat dipanen berkali-kali. Tanaman yang pemanenannya dilakukan sekali, kemudian dibongkar untuk diganti dengan tanaman lain, itu berarti tanaman yang dapat dipanen sekaligus atau sekali. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, bawang daun, dan lain-lain. Dan yang bisa dipanen berkali-kali contohnya adalah kacang panjang, cabai, paprika, jamur, tomat, dan lain-lain. Di sini ada beberapa kandungan kimia sayur. Ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin. Kemudian di sini juga ada untuk kandungan kimia brokoli, kubis, mentimun, kemudian ada bawang, bawang daun, kemudian selada, bawang merah, paprika, kentang, kemudian bayam. Nah, kita lanjut ke proses fisiologi dan biokimia yang meliputi proses fotosintesis, respirasi, dan fermentasi. Dalam melangsungkan proses kehidupan, pasti dibutuhkan suatu energi yang dapat diperoleh dengan cara fotosintesis, respirasi, dan fermentasi. Fotosintesis merupakan suatu metabolisme yang ada pada tanaman untuk membentuk karbohidrat dari karbon dioksida yang berasal dari udara dan air dari dalam tanah dengan bantuan sinar matahari dan klorofil. Kemudian untuk respirasi pada buah dan sayur yang telah dipanen, proses respirasi masih tetap berlangsung. Dalam proses respirasi, umumnya glukosa akan diubah menjadi berbagai senyawa yang lebih sederhana disertai dengan pelepasan energi. Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa sih buah dan sayur itu ketika setelah dipanen dan disimpan beberapa waktu dia akan mengalami perubahan fisik, contohnya seperti menjadi keriput. Nah, hal tersebut atau kerusakan pada buah dan sayur tersebut disebabkan oleh tetap berlangsungnya proses respirasi dan transpirasi, di mana pada kondisi tersebut zat-zat yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh dari tanah, melainkan dari cadangan pangan pada buah atau sayur itu sendiri, sehingga ketika respirasi itu tetap berjalan, maka bahan-bahan yang dibutuhkan itu tidak diperoleh dari tanah, tapi dari cadangan bahan itu sendiri, sehingga mengakibatkan dia terjadi perubahan fisik seperti itu. Kemudian, mengapa buah dan sayur permukaannya menjadi coklat setelah dipotong? Contohnya, buah apel setelah digigit kemudian didiamkan, itu dia akan berubah menjadi coklat permukaannya. Kemudian kentang, ketika dia dikupas, beberapa waktu dia akan menjadi lebih gelap permukaannya. Begitu pula dengan terong. Nah, di sini dikatakan bahwa perubahan warna permukaan buah dan sayur setelah adanya pemotongan, pengupasan, dan adanya kerusakan secara mekanis merupakan proses browning enzimatis. Hal tersebut terjadi dalam tenunan bahan yang masih hidup dan disebabkan oleh oksidasi fenol atau polifenol karena adanya enzim fenol oksidase atau polifenol oksidase. Jadi, browning yang terjadi setelah adanya kerusakan mekanis tadi itu adalah diakibatkan adanya browning secara enzimatis. Kemudian kita berbicara dengan edible portion. Edible portion merupakan bagian-bagian yang dapat dimakan atau dikonsumsi pada buah dan sayur seperti bagian daging, daun, batang, dan lain-lain bergantung jenis sayuran atau buah. Nah, di sini ada ajakan untuk makan sayur dan buah. Menurut Kementerian Kesehatan,
Sayur dan buah merupakan sumber vitamin dan mineral. Di antara populasi umur lebih atau sama dengan 5 tahun, hanya 5 dari 100 orang yang mengkonsumsi buah dan sayur dalam porsi yang cukup. Jadi, walaupun kita setiap hari mengkonsumsi buah dan sayur, tapi belum tentu asupan gizi atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu terpenuhi dengan konsumsi buah dan sayur tersebut. Maka dari itu, maka kita harus lebih perhatian lagi terhadap kesehatan kita, utamanya untuk konsumsi buah dan sayur. Mungkin sekian pemaparan materi untuk karakteristik buah dan sayur. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.